Pada saat ini, ada keheningan di pegunungan klan binatang purba luar angkasa, hanya turbulensi spasial yang melonjak, dan tidak ada binatang purba ruang angkasa yang selamat. Semuanya jatuh. Jantung Qin Chen melonjak liar, klan binatang buas kuno ini terlalu menentukan. Menghadapi krisis, 5 veteran Tianzun meledakkan diri mereka sendiri, hanya untuk memberi kesempatan kepada kelompok itu untuk melarikan diri. Sayang sekali mereka gagal, dan mereka ditakdirkan untuk gagal sejak Shen Gong Tianzun menerobos yang tertinggi. Tidak ada gunanya meledakkan diri sendiri. Qin Chen menatap pemandangan ini dengan bingung. Mengejutkan bahwa sekelompok orang mati seperti ini. Binatang purba luar angkasa tidak lemah di alam semesta, tetapi meskipun demikian, mereka masih melintasi langit seperti kembang api. Tentu saja, Qin Chen tidak menunjukkan belas kasihan kepada makhluk luar angkasa kuno di dalam hatinya. Ini bukan menyalahkan orang lain, tetapi untuk kerjasama mereka dengan klan iblis. Tidak, gumam Qin Chen tiba-tiba mendongak. Klan binatang purba luar angkasa belum dihancurkan. Meskipun 5 veteran Tianzun meledakkan diri, patriark dari klan binatang buas kuno masih hidup. Selain itu, banyak orang terhormat dan anggota dari klan binatang purba luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, telah dikumpulkan oleh Shen Gong Tianzun di Aula Harta Karun. Jadi, itu bukan jatuh sepenuhnya. Hanya saja Qin Chen tidak tahu bagaimana Shen Gong Tianzun akan berurusan dengan mereka, tetapi Qin Chen tidak perlu repot dengan masalah ini. Tuan Istana, pada saat ini, Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya mendekat dengan wajah pucat, bahkan ada yang mengeluarkan darah dari sudut bibir mereka. Jika bukan karena langkah Shen Gong Tianzun, peledakan diri sebelumnya akan menyebabkan mereka semua akan bernasib buruk. Belum lagi kehancuran seluruh pasukan. Tidak dapat dihindari bahwa 2 dari mereka akan jatuh. Bahkan jika Anda tidak jatuh, Anda akan terluka parah. Apakah kalian baik-baik saja? Ucap Shen Gong Tianzun melirik. Saya baik-baik saja, ucap Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya buru-buru menjawab. Shen Gong Tianzun mengangguk, itu bagus. Ada banyak gerakan di sini barusan. Pasti ada orang-orang dari klan iblis di luar klan binatang buas kuno, jadi kita harus bergegas. Sebelumnya, Master Tianzun itu meledak sendiri, dan masih ada atmosfer yang kuat dari Master Tianzun antara langit dan bumi. Binatang luar angkasa kuno memasuki Tao dengan tubuh mereka dan memadatkan kekuatan gaib ruang angkasa. Bahkan jika mereka meledak sendiri, esensi darah, aturan jalan dan ruang mereka masih akan tersebar di antara langit dan bumi, yang sangat bermanfaat bagi Anda. Anda dapat mencoba menyerapnya, ucap Shen Gong Tianzun melihat ke bawah matanya. Baik tuanku, ucap Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya, dan wajah mereka sangat gembira. Menyerap esensi dan darah dari binatang buas purba. Mereka secara alami tidak mau, dan mereka bukan binatang purba. Tidak ada gunanya menyerap mereka. Tetapi aturan ruang yang mengambang di kehampaan perlahan diserap oleh aturan tertinggi alam semesta, dan secara bertahap menghilang. Sebelum aturan ruang ini sepenuhnya tersebar ke dalam aturan tertinggi alam semesta, mereka dapat sepenuhnya meningkatkan pencapaian ruang mereka melalui persepsi. Tuan Istana, Anda, ucap Tianzun pengrajin kuno buru-buru berkata. Saya, tentu saja memiliki urusan saya sendiri untuk dilakukan. Ketika suara itu jatuh, sosok Shen Gong Tianzun bergetar, dan dia menyapu langsung ke ruang pegunungan klan binatang purba di bawah. Dia menjulurkan tangannya, seluruh pegunungan hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan kemana-mana. Shen Gong Tianzun sepertinya sedang mencari sesuatu. Haha, semuanya, cepat dan pahami aturan ruang ini. Ucap Tianzun pengrajin kuno tertawa, dan kemudian memandang Qin Chen dan berkata, Qin Chen, Anda juga merasa bahwa aturan ruang dari klan binatang buas kuno ini adalah hal yang baik. Begitu suaranya jatuh, 5 wakil ketua Aula Tiangong, satu demi satu menemukan tempat, memejamkan mata dan memahaminya. Nak Qin Chen, kamu tidak ingin menyerapnya. Ini semua adalah hal yang baik. Klan idiot ini tidak mengerti apa-apa. Mereka memetik biji wijen dan kehilangan semangka. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong berteriak dan sangat bersemangat saat ini. Qin Chen melirik Hong Huang Zulong dengan curiga, apakah perlu begitu bersemangat?
Nak Qin Chen, yang disebut klan binatang purba luar angkasa ini, jika saya tidak salah, itu adalah keturunan dari binatang purba kekacauan kuno. Itu milik keturunan roh primordial kami. Meski darahnya tipis, masih ada kekacauan di tubuhnya. Selama kita menyerap kekuatan mereka, tubuh fisik saya pasti dapat mengembun lebih kuat dan pulih lebih cepat. Selain itu, esensi darah mereka juga sangat membantu leluhur suci sungai darah. Kata Hong Huang Zulong, matanya bersinar dan bersemangat. Dia sama sekali tidak menaruh rasa jijik pada Qin Chen di dalam hatinya. Klan binatang purba luar angkasa ini sebenarnya memiliki sumber seperti itu. Gumam Qin Chen, hatinya tergerak. Dia segera terbang ke depan, duduk bersila, dan sedikit memacu dunia kekacauan. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat tersebar di kehampaan. Kekuatan dari banyak makhluk purba luar angkasa yang tersebar di kehampaan ini mengalir masuk ke dunia kekacauan, dan ditelan oleh Hong Huang Zulong. Adapun kekuatan esensi darah, Qin Chen tidak melepaskannya, menyerapnya terus-menerus, dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh Sue He Sengzu. Haha, keren, sangat bagus. Di dunia kekacauan, baik Hong Huang Zulong dan Sue He Sengzu sangat bersemangat, meraung keras, menelan kekuatan yang ditinggalkan oleh 5 Master Tianzun setelah ledakan diri mereka, dan melihat aura di tubuh mereka terus-menerus mengembun dan menjadi lebih kuat. Nak Qin Chen, cepatlah, percepat penyerapannya, jika tidak, kekuatan antara langit dan bumi akan ditelan oleh sumber alam semesta. Melihat Qin Chen perlahan menelan, leluhur Hong Huang sedikit cemas. Karena kekuatan ini berangsur-angsur menghilang di antara langit dan bumi. Qin Chen melirik ke bawah, tetapi melihat bahwa Shen Gong Tianzun telah memasuki kedalaman pegunungan klan binatang buas kuno, sementara Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya memahami kekuatan ruang, dia segera memacu dunia kekacauan dan mempercepat penyerapan kekuatan di sekitarnya. Sementara Qin Chen membantu Hong Huang Zulong dan Sue He Sengzu menyerap kekuatan klan binatang buas kuno luar angkasa, dia sendiri duduk bersila, terus-menerus menyerap aliran kekuatan, memperkuat dirinya sendiri, dan pada saat yang sama merasakan aturan ruang. Dalam hal aturan ruang angkasa, Qin Chen juga dianggap tingkat atas di antara ras manusia, tetapi aturan ruang angkasa dari binatang buas purba tidak diragukan lagi lebih menakutkan, dan Qin Chen terus-menerus merasakan banyak hal dalam proses menyerapnya. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan yang bergulir melonjak, dan esensi darah serta kekuatan fisik dari binatang purba di ruang ini juga memberi Qin Chen peningkatan besar, dan kekuatan ruang dengan cepat ditelan oleh Qin Chen. Ketiga orang itu, seperti ikan paus yang menghisap air, secara gila-gilaan menyerap semua kekuatan di sekitar mereka. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya menyerap kekuatan antara langit dan bumi. Dalam kehampaan gelap di luar ruang, rahasia binatang buas kuno. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di sini, melihat tempat klan binatang buas kuno di kejauhan, di mana langit berbintang yang semula mati berada, ruang itu benar-benar memancarkan fluktuasi yang dahsyat. Tidak hanya bayangan hitam ini, tetapi dari tempat lain yang jauh dari sini, aura dingin muncul, semua melihat tempat klan binatang buas kuno dengan takjub. Mata klan iblis yang kuat yang mengintai di sini dipenuhi dengan kekaguman. Tidak, masalah ini harus dilaporkan kepada leluhur sesegera mungkin. Segera, sebuah pesan dengan cepat dikirim dari berbagai saluran. Tentu saja, meskipun mereka menemukan perubahan misterius dari klan binatang buas kuno, mereka tidak berani pergi ke sana sama sekali. Mereka hanya bisa tinggal di kedalaman langit berbintang yang jauh dan tidak berani bergerak. Di tempat rahasia klan binatang purba luar angkasa, Qin Chen dan yang lainnya masih menyerapnya dengan panik. Sekitar 1 jam kemudian, Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya membuka mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana aura yang ditinggalkan oleh 5 veteran Tianzun ini bisa hilang begitu cepat? Mereka semua berseru dan melihat sekeliling dengan terkejut. Tidak jauh dari sana, Qin Chen juga membuka matanya, berpura-pura terkejut. Hong Huang Zulong dan Sue He Sengzu adalah 2 hal lama yang bisa menyerap terlalu banyak. Setelah beberapa saat, mereka menelan semua kekuatan. Qin Chen memiliki rahasia dunia kekacauan. Secara alami, dia tidak dapat dengan mudah mengeksposnya. Dia hanya bisa berpura-pura bodoh di sana. Dan segera, di bawah kepemimpinan Shen Gong Tianzun,
Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan wilayah klan binatang buas kuno, saat mereka pergi. Ledakan mengerikan tiba-tiba terdengar. Tempat di mana Qin Chen berdiri sebelumnya telah menjadi bagian dari ketiadaan. Partikel ruang angkasa yang menakutkan dan kekuatan yang runtuh terpancar secara langsung, menelan pegunungan tak berujung dan ruang ini. Qin Chen dan yang lainnya muncul di alam semesta, dan di mana mereka berada, dalam radius puluhan ribu mil, terjadi ledakan yang mengejutkan, seperti kembang api yang sangat indah. Ledakan yang menakjubkan memenuhi dunia dan dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang yang jauhnya ratusan ribu mil. Ledakan di sini segera mengejutkan ras dan orang kuat di luar ruang yang lebih luas, dan mereka semua memandang dengan takjub. Sebuah lubang hitam di luar angkasa muncul di alam semesta ini, dan banyak materi yang keluar dari lubang hitam tersebut, melontarkan ratusan juta mil. Gelombang kejut yang bergulung menghantam Shen Gong Tianzun dan yang lainnya, tetapi itu tidak dapat membahayakan mereka sedikitpun. "Ayo pergi," ucap Shen Gong Tianzun melihat sekeliling, tersenyum ringan, dan mengguncang tubuhnya, memimpin Qin Chen dan yang lainnya untuk segera pergi. Tidak lama setelah Shen Gong Tianzun dan yang lainnya pergi, sekelompok sosok tiba-tiba muncul di sini, dan setelah melihat pusaran spasial terbentuk di sini, mereka ketakutan satu persatu. Tempat rahasia dari makhluk luar angkasa kuno benar-benar runtuh. Gumam sosok-sosok ini saling memandang, dan ada keheranan yang tak ada habisnya di mata mereka. "Cepat, kirim pesan kepada leluhur." Sebuah pesan, seperti badai, dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta. Seketika mengejutkan seluruh alam semesta. Klan binatang purba luar angkasa benar-benar dihancurkan. Sekarang, di wilayah klan iblis, dalam kehampaan kekacauan yang tak ada habisnya. Leluhur iblis abisal sedang berlatih dengan mata tertutup. Tetapi pada saat ini, leluhur, itu tidak baik, ini buruk. Suara ketakutan bergema di antara langit dan bumi, dan kemudian, sosok yang menjulang tinggi melintasi kehampaan, tiba-tiba datang ke tempat di mana leluhur abisal berada, ekspresinya ngeri, suaranya bergetar, dan dia ketakutan. Leluhur iblis abisal yang baru saja tertidur lelap dan tidak punya waktu untuk memulihkan diri dan berlatih dibangunkan kembali. Dia sangat marah di dalam hatinya, tetapi kali ini, dia tidak memarahi sosok yang menjulang tinggi. Itu lagi, tetapi tenggelam dalam hatinya. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah berita itu kembali dari tempat rahasia markas besar Tiangong? Ucap leluhur abisal memiliki cahaya dingin di matanya dan buru-buru bertanya dengan suara dingin. Melihat sosok yang menjulang tinggi ini berjalan dalam kepanikan, pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa tindakan Su Gu Zizun telah gagal. "Tuan Yuanmo, tidak, ini bukan tempat rahasia markas besar Tiangong. Itu adalah klan binatang buas kuno." Ucap sosok yang menjulang itu buru-buru menjawab. "Apa? Klan binatang purba luar angkasa? Apa yang terjadi dengan klan binatang purba luar angkasa?" Ucap leluhur iblis abisal. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul di hatinya, dan membuat tubuhnya kaku. Sebelumnya, anggota klan kita yang bersembunyi di luar klan binatang buas kuno mengirim kembali pesan bahwa ada pertempuran besar di tempat rahasia klan binatang buas kuno. Ucap sosok yang menjulang tinggi. Sebelum dia selesai berbicara, wajah leluhur iblis abisal tiba-tiba berubah, dan energi iblis yang mengerikan naik ke langit, dan energi iblis yang mengerikan itu tiba-tiba melesat dan bergetar selamanya. Sosok yang menjulang tinggi itu terkejut dan terbang keluar. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, leluhur abisal segera menangkapnya dan meraung, "Pertempuran telah terjadi di ruang angkasa binatang purba. Mengapa kamu tidak mengatakan hal sebesar itu? Tidak berguna, apa yang bisa kamu lakukan untukku?" Ucap leluhur abisal dengan dingin berkata lagi, "Siapa yang masuk ke wilayah binatang buas kuno? Juga, bagaimana dengan binatang purba luar angkasa saat ini?" Sosok yang menjulang tinggi panik dan berkata, "Leluhur, saya tidak tahu itu." Leluhur iblis abisal menjadi gila dan dia berkata, "Apa yang tidak kamu ketahui? Bukankah orang-orang kita baru saja ditempatkan di luar klan binatang buas kuno?" Sosok yang menjulang tinggi gemetar dan berkata, "Bukannya orang-orang kita tidak menghubungi Patriark Sukong, tetapi berita bahwa seluruh tempat rahasia klan dari makhluk luar angkasa kuno telah benar-benar runtuh,
dan makhluk luar angkasa kuno yang tinggal di dalamnya tidak ada yang selamat, dan semuanya menghilang. Orang-orang kita telah merasakannya, di ruang rahasia yang hancur itu, ada aura jalan besar surgawi, dan klan binatang buas kuno benar-benar sudah berakhir. Terlebih lagi, berita dari depan sepertinya mereka samar-samar melihat orang kuat yang masuk ke wilayah ruang klan binatang buas kuno telah pergi. Tampaknya itu adalah master dari ras manusia, ada gambarnya di sini. Ucap sosok yang menjulang tinggi buru-buru mengirim gambar ke leluhur iblis abis. Itu adalah Shen Gong Tianzun. Ucap leluhur abisal melihat gambar itu, dan matanya tiba-tiba menjadi mengerikan. Selain itu, sosok di sekitar Shen Gong Tianzun sangat familiar, dan mereka sebenarnya adalah wakil ketua aula tingkat Tianzun. Juga, melihat Qin Chen di sebelah Shen Gong Tianzun, leluhur iblis abisal tenggelam sepenuhnya. Apa, Shen Gong Tianzun? Ucap sosok yang menjulang matanya membeku. Dari leluhur iblis abisal, energi iblis tak terbatas menyebar. Pada saat yang sama, dia meremas dengan cepat. Menggerakkan jari-jarinya, menggelegar, energi iblis yang mengerikan menembus dunia dalam sekejap, seolah menembus sungai panjang takdir, menghitung sesuatu. Saat berikutnya, dalam benak leluhur iblis abisal, informasi bergulir terungkap, dan kekuatan takdir mengalir. Dia langsung mengerti banyak hal. Dalam benaknya, itu langsung menjadi jelas. Wajahnya menjadi semakin jelek, ganas dan gila. Shen Gong Tianzun, Xiao Yao Zizun, kalian berdua bajingan tua, dan anak itu, konspirasi. Ini adalah konspirasi, aku sial, ucap. Leluhur iblis abisal meraung ke langit. Seluruh langit berbintang laut iblis bergetar. Pada saat ini, tampaknya seluruh klan iblis berada dalam sensasi, dan energi iblis yang mengerikan mengalir seperti lautan.